Hello, welcome to our group presentation. Today we are going to present about sounds of language. My name is Agnes Rentor, the last in PM14 from group 2. Sounds of language have a few topics discussed, and here I would like to explain about three topics: phonetics, voiced and voiceless sounds, and last is place of articulation. So, phonetics is the general study of the characteristic of sound speech. Jadi fonetik ini adalah kajian umum tentang karakteristik dari suatu bunyi bahasa. Di dalam fonetik mempunyai tiga kajian. Yang pertama yaitu articulatory phonetics. Articulatory phonetics is the study of how speech are made or articulate. Pada kajian ini kita akan mempelajari bagaimana bunyi bahasa digunakan atau diartikulasikan. Pada kajian ini juga kita mempelajari mekanisme alat-alat ucap dalam menghasilkan bunyi ujaran dan bagaimana bunyi tersebut diklasifikasikan. Yang kedua ada acoustic phonetics. Acoustic phonetics is the study of phonetics which deals with the physical properties of speech as sound waves in the air. Dalam kajian ini kita akan mempelajari bagaimana bunyi bahasa ditekan yang merujuk pada bagaimana bentuk fisik dari bunyi bahasa dan intonasi pada bunyi bahasa tersebut. Yang ketiga ada auditory phonetics. Auditory phonetics is the study of phonetics which deals with the perception via the ear of speech sound. Pada kajian ini akan menjelaskan tentang bagaimana bunyi bahasa diterima oleh audiens, berfokus pada gelombang-gelombang bunyi yang terdengar di telinga pendengar. Ketiga ini berhubungan, jadi ketika kita mengartikulasikan sesuatu atau mengucapkan sesuatu itu disebut sebagai artikulatory, sementara gelombang bunyi dari gelombang bahasa dari gelombang bunyi dari apa yang kita ucapkan disebut sebagai acoustic phonetics, sedangkan ketika bunyi bahasa tersebut diterima oleh pendengar itu disebut sebagai auditory phonetics. Nah, itu saja untuk phonetics. Kita lanjut pada voiced and voiceless sounds. In articulatory phonetics, the air pushed out by the lungs up through the trachea to the larynx. Inside the larynx, you are a vocal folds which take two basic position. Yang pertama ada voiceless. Voiceless are sounds that produced when the vocal folds spread apart. The air from the lung space between the unimpeded. Dalam voiceless ini pita suara akan terbuka agak lebar dan udara dari paru-paru secara leluasa akan melewati pita suara kita dan diteruskan ke rongga mulut atau hidung. In voiceless there is no vibration. Di sini tidak ada getaran ketika kita melafalkan bunyi bahasa atau consonant word itu. Contohnya kayak gitu. Terus yang kedua ada voiced. Voiced are sounds that produced when the vocal folds are drawn together. The air from the lungs repeatedly pushes them apart as space through, creating vibration effect. Dalam voice ini, pita suara akan terbuka sedikit, kemudian akan menghasilkan bunyi bersuara apabila udara diteruskan ke rongga mulut atau hidung. In voice there will be vibration, ada getaran di sini. Contohnya beh, deh, ge, v, z, etc. Nah, itu saja penjelasan untuk voiced and voiceless. Kita masuk pada place of articulation.
Place of articulation is the location inside the mouth at which the construction takes place. To describe the place of articulation of most consonant sound, we can start at the front of the mouth and work back. Ada beberapa topik pembahasan di dalam place of articulation dan saya akan menjelaskan dua di antaranya, yaitu bilabials dan labiodentals. So, bilabials are sounds formed using both of upper and lower lips. Di sini bibir atas sebagai artikulator pasif dan bibir bawah sebagai artikulator aktif. Udara dari pita suara akan diteruskan ke rongga mulut, kemudian akan dikeluarkan dengan bibir atas dan bibir bawah. Jadi kayak dari sini naik ke sini, nanti suaranya akan kayak gitu. Contohnya pada huruf p sebagai voiceless, sementara b dan sebagai voiced. Yang kedua ada labiodentals. Labiodentals are sounds formed with upper teeth and lower lip. Udara dari pita suara akan diteruskan ke rongga mulut, kemudian akan dikeluarkan oleh bibir atas dan oleh bibir bawah dan gigi atas. Bibir bawah sebagai artikulator aktif, sementara gigi atas sebagai artikulator pasif. Contohnya pada huruf f sebagai voiceless dan v sebagai voiced. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Purandani Putri, NPM 12, and here I will explain about dental, alveolars, palatals, velars, and glottals. And first, saya akan menjelaskan tentang dental. Dental are sound from with the tongue tip behind the upper teeth. This sound is found in the pronunciation of the initial sound of common words like the, there, and then. Dental adalah suara yang dibentuk antara ujung lidah dan gigi bagian atas. Contoh bunyi dental yaitu T. Yang kedua, alveolars. Alveolars are sound from with the front part of the tongue on the alveolar ridge. Alveolar adalah bunyi yang dibentuk antara lidah bagian depan dan langit-langit mulut bagian depan. Contoh bunyi alveolar yaitu T dan S. Yang ketiga, palatals. Palatals are sound product with the tongue and the palate are called palatal or alveopalatals. Palatal adalah bunyi yang dibentuk antara depan lidah dengan langit-langit bagian tengah. Contoh bunyi palatal yaitu C. Yang keempat, velars. Velars are sound product with the back of the tongue against the velum are called.
Velar adalah suara yang terbentuk antara belakang lidah dan langit-langit bagian belakang. Contoh bunyi velar yaitu ke dan ge. Yang terakhir, glottals. Glottals are sound produced without the active use of the tongue and other parts of the mouth. Glottal adalah suara yang terbentuk dengan pita suara dirapatkan sehingga arus udara dari paru-paru tertekan. Glottal dapat menghasilkan bunyi tanpa bantuan lidah. Contoh dari bunyi glottal yaitu w. That is all and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama saya Jacqueline Yovlena Maturan, NPM terakhir 07. Nah, setelah menjelaskan secara rinci tempat artikulasi bunyi konsonan bahasa Inggris, kita dapat meringkas informasi dasar dalam bagan yang menyertai di sepanjang bagian atas grafis adalah label yang berbeda untuk tempat artikulasi di bawah masing-masing. Label Fidico Voice Close and Mean Fidico Voice juga termasuk dalam bagan ini. Nah, ini berisi mayoritas suara konsonan yang digunakan dalam deskripsi dasar pengucapan bahasa Inggris. Namun demikian, ada beberapa perbedaan juga antara kumpulan simbol dasar ini dan bagan yang jauh lebih komprehensif yang dihasilkan oleh Association Phonetic International APA. Kita telah berkonsentrasi untuk mendeskripsikan bunyi konsonan dalam kaitannya dengan di mana mereka berada, artikulasi. Yang pada pembahasan sebelumnya sudah kita tempatkan dalam kategori yang sama. Misalnya kita dapat mengatakan bahwa T dan S adalah suara alveolar tanpa suara. Bagaimana cara kita bisa membedakannya? Mereka berbeda dalam cara artikulasi mereka, yaitu dalam cara mereka mengucapkan kata ganti suara T kata ganti. Nah, the sound T is onset of sound cloud stop and sound S is a set cloud fricative. Nah, dari suara yang telah kita sebutkan sebelumnya adalah P, B, T, D, K, and G. Semuanya diperoleh oleh suatu bentuk penghentian aliran suara, kemudian membiarkannya pergi tiba-tiba. Awal kata seperti 10 juga adalah sebagai alveolar berhenti bersuara. Hanya ada beberapa diskusi cara artikulasi yang disebut di dalamnya. Like when it said beat for example it start and ends with a short stop. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. My name is Novia Nabili, NPM 219100320013. The material freecast. Freecast adalah yang pertama, cara artikulasi yang digunakan dalam menghasilkan himbauan bunyi F, V, O, Q. Melibatkan hampir memblokir aliran udara dan mendorong udara melalui lubang yang sangat sempit. Saat udara yang didorong masuk, dihasilkan adalah gesekan. Contohnya, jika kita meletakkan tangan kita di depan mulut dengan terbuka, kita sebut huruf F dan S. Kita akan merasakan udara yang keluar dari mulut, gesekan udara yang keluar dari mulut. Yang kedua, freecast. Jika Anda menggabungkan penghentian singkatan aliran udara dengan pelepasan terhalang yang menyebabkan beberapa gesekan. Contohnya, jika kita menyebut huruf G dan D. Ini disebut freecast dan muncul di awalan kata keep dan jab. Yang ketiga, nails.
Sebagian besar suara yang dihasilkan secara oral dengan volume terangkat mencegah aliran udara masuk melalui rongga hidung. Namun volume yang diturunkan dan aliran udara dibiarkan mengalir melalui hidung. Contohnya M dan N. Suara tersebut digambarkan sebagai nasal. Yang keempat, liquids. Cairan bunyi awalan dalam lead and merah digambarkan sebagai cairan. Mereka berdua bersuara bunyi I, contohnya I, disebut cairan lateral dan dibentuk dengan membiarkan aliran udara mengalir di sekitar sisi lidah saat ujung lidah bersentuhan dengan bagian tengah punggung alveolar. Bunyi R di awalan warna merah terbentuk dengan ujung lidah terangkat dan melengkung ke belakang merah di dekat punggung alveolar. Yang kelima, glades. Suara V dan J digambarkan sebagai luncuran berdua voket dan Auger. Awal kita basa dan ya. Suara ini biasanya dihasilkan dengan lidah di kawin.